semuanya, selamat Toyah ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 21. Di awal video ini, tentu saja perkataan Lee Min-hyuk membuat Kim Jun merasa bingung. Apakah tidak masalah baginya untuk kalah? Lalu kenapa Min-hyuk menggunakan trik murahan miliknya untuk menang? Dengan nada sombongnya, Min-hyuk menjelaskan itu adalah cara terbaik yang ia miliki untuk mengalahkan dirinya. Apakah mencoba untuk melakukan yang terbaik merupakan sesuatu yang buruk? Kim Jun yang tak setuju dengannya menyanggah. Ia tidak tahu jika Min-hyuk berpikir bahwa itu adalah cara yang terbaik bagi dirinya. Tetapi di mata orang lain, itu pasti akan terlihat buruk. Mendengar hal itu, Min-hyuk pun tersenyum mengatakan, itu tidak masalah. Hinaan dari orang lain tidak menurunkan harga dirinya. Seketika itu juga, perkataan Lee Min-hyuk membuat Kim Jun terbengong, seakan-akan menyadarkannya sesuatu. Kemudian Kim Jun pun menyimpan tombak Lens of Longinus-nya dan menggantinya dengan tombak biasa, sembari mengatakan, ia harap Lee Min-hyuk tak menganggap tindakannya ini seperti merendahkannya. Saat sebelumnya, ketika mendengar ucapan Lee Min-hyuk, Kim Jun mengingat sistem dari Siddhartha Gautama dulu. Dunia seperti apa yang kita kira? Yang kuat memangsa yang lemah, yang kuat yang bertahan, sesuai hukum alam, bahwa yang lemah akan tereliminasi. Karena itu, kita harus berusaha agar kita tidak disingkirkan, agar kita tidak tertinggal. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Tathagata ini ingin bertanya, apakah pernah lari dari pikiranmu sendiri? Hanya sekali. Pernahkah kamu melampaui pikiranmu dan melihat dunia dari perspektif yang berbeda? Ini adalah anekdot ketika aku, Tathagata, berlatih di bumi. Anekdot ini adalah ketika Shakyamuni memiliki nama Siddhartha Gautama sebagai manusia di bumi. Ini adalah cerita sebelum dia tercerahkan sebagai Buddha dan berlatih. Suatu hari, Shakyamuni bertemu beberapa anak yang sedang berlomba. Untuk berbagai alasan, mereka akan mengulangi balapan mereka beberapa kali. Dan setiap waktu, anak yang sama akan finish di akhir. Tetapi, untuk beberapa alasan, anak itu tetap tersenyum. Shakyamuni kemudian penasaran. Dia mendatangi anak itu, bertanya, "Nak, kenapa kamu berlari?" Anak itu menjawab, "Karena ia menyukainya." Shakyamuni bertanya lagi, "Nak, apa kamu suka berlari? Apa kamu tidak lelah karena tetap berlari? Bagaimana kalau yang lain mengejarmu?" Anak itu menjawab dengan tegas, "Tentu ia suka berlari. Tentu saja, ia akan merasa lelah. Tapi ia dapat berjalan sekali. Dan juga, kenapa aku harus mengkhawatirkan hal itu? Garis finishku dan mereka itu berbeda. Jadi bagaimana bisa mereka mengejarku?" Jawaban anak itu pun membuat Shakyamuni keheranan. Sembari menunjuk ke sebuah pohon, Shakyamuni kembali bertanya, "Jadi, garis finish apa yang dapat aku lihat di sana?" Anak itu tersenyum, mengatakan, "Itu mungkin garis finish yang diputuskan oleh orang-orang. Tapi bagiku, itu hanyalah checkpoint." Setelah mengatakan itu, anak tersebut kembali berlari dan terus mendapatkan posisi di akhir. Tetapi, jauh di sana, di perlombaan besar yang diadakan pemikiran Tathagata, anak kecil itu memenangkan catatan prestasi yang sangat luar biasa. Pada saat itu, aku, Tathagata, percaya bahwa hidup adalah tentang membangun sebuah menara dengan segala kemampuanmu. Saat kita berusaha, sedikit demi sedikit, aku percaya bahwa itu adalah kehidupan yang diciptakan hanya untukmu. Oleh karena itu, aku, Tathagata, pergi ke latihan yang lebih intens untuk membuat menara yang sempurna. Namun, setelah mencerna perkataan anak itu dengan seksama, aku, Tathagata, tiba-tiba sadar aku tidak perlu membuat menara ini dengan susah payah. Tidak apa-apa merobohkan menara ini. Kenapa aku tidak berpikir seperti itu juga? Itu adalah sebuah pencerahan dari anak kecil pada Tathagata. Sedikit info guys, Tathagata itu adalah istilah bagi seseorang untuk mencapai kebenaran sejati dalam agama Buddha ya. Lanjut, Kim Jun sendiri menyadari masyarakat kita adalah masyarakat konflik. Setiap hari, jika kau tidak berkembang, kau akan tersingkirkan. Jika kau tertinggal, kau akan dilupakan. Yang kuat akan bertahan, yang kuat akan memangsa yang lemah. Karena itu, Kim Jun bekerja keras setiap hari dan melihat dirinya yang berkembang.
Yang terus-menerus ia pikirkan adalah bagaimana agar ia tidak tertinggal. Namun, karena ini berlanjut, Kim Jun mulai mengkhawatirkannya. Ia sangat terobsesi tentang Transaction Academy. Kim Jun terhanyut untuk bekerja keras agar tidak tersingkirkan, agar tidak tertinggal, agar tak tersusul oleh orang lain, agar dapat selamat dari semua kompetisi ini. Tetapi, perkataan Lee Min-yul begitu merefleksikan perkataan seorang anak yang ditemui Sakyamuni, hingga akhirnya Kim Jun bisa mengerti sistem Siddhartha Gautama pada waktu itu, yang buatnya merasa kenapa ia tidak kepikiran dari perspektif itu. Dengan begitu, Kim Jun pun menyimpan kembali tombak Lens of Longinus-nya dan menggantinya dengan tombak biasa. Kemudian, melihat Kim Jun yang mengganti tombaknya, tentu saja membuat Lee Min-yul kebingungan. Ia tidak berpikir jika tindakan Kim Jun merendahkannya. Hanya saja ia merasa aneh. Kenapa Kim Jun mengganti tombaknya ketika kemenangannya telah dipastikan dengan tombak yang sebelumnya? Kim Jun pun tak menyangkalnya. Jika ia menggunakan Lens of Longinus, ia dapat dengan mudah mengalahkannya. Karena apapun trik yang Lee Min-yul gunakan, ia hanya perlu menghancurkannya. Tujuannya memang tidak berubah. Kim Jun paham bahwa perbedaan perlengkapan juga merupakan sebuah kemampuan. Tetapi, untuk beberapa alasan, khususnya pertandingan ini, Kim Jun hanya tak ingin melakukan hal itu. Kim Jun pun menjelaskan, Min-yul tadi mengatakan bahwa hinaan orang lain tidak menurunkan harga dirinya. Jadi di sisi lain, pujian orang lain tidak meningkatkan harga dirinya juga kan? Mendengar penjelasan Kim Jun yang ingin menentukan harga dirinya sendiri, Lee Min-yul pun sempat terdiam, memandang Kim Jun di depannya sembari bergumam. Kim Jun adalah teman yang lebih baik dari yang ia kira. Kini, Min-yul pun melepaskan semua senjatanya dan hanya memegang sebuah belati, sembari mengatakan, seperti yang Kim Jun bilang, Min-yul harap Kim Jun tidak berpikir bahwa tindakannya sekarang seperti merendahkannya, karena ini adalah sesuatu yang Min-yul pelajari dari Dance Masternya, dan ia paling percaya diri pada ini. Tentu saja, Kim Jun tidak berpikir seperti itu, karena mereka hanya harus menang. Sesaat kemudian, setelah saling menatap, mereka berdua pun saling menerjang satu sama lain, yang membuat airnya kembali bergetar karena benturan senjata mereka berdua. Saat mereka saling menatap satu sama lain, tiba-tiba saja Lee Min-yul menghentakkan belatinya, yang membuat sebuah celah di mana ia bisa menggerakkan belatinya dengan bebas. Meskipun Kim Jun masih bisa bereaksi untuk menahan serangan belati Min-yul, masih ada beberapa serangan yang lolos hingga mengenai tubuhnya. Beratnya serangan itu membuat Kim Jun tersadar. Saat ia menggunakan Lens of Longinus, ainan sederhana akan cukup untuk menggantikan serangannya. Namun kini, serangannya jadi lebih berbahaya lagi. Ditambah lagi, dengan kelebihan Lee Min-yul yang selalu merubah pola serangannya, membuat Kim Jun merasa semakin kesulitan untuk meresponnya. Di satu titik, Kim Jun bahkan harus menggunakan tangannya agar bisa menahan serangan Lee Min-yul, meskipun itu melukai ruas jarinya. Tetapi anehnya, berpikir kalau tidak apa-apa apabila kalah, membuat Kim Jun merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Tidak peduli apapun hasilnya, menang ataupun kalah, ia hanya harus mencoba yang terbaik agar keluar sebagai pemenangnya. Kim Jun juga bertanya-tanya, apakah pertarungan selalu semenyenangkan ini? Kemudian, setelah saling menjaga jarak sebentar, mereka berdua kembali menerjang maju. Namun, di saat Kim Jun mengayunkan tombaknya, Lee Min-yul melompat dan berputar di atasnya, yang membuat Kim Jun merasa sepertinya memang benar kalau senjata itu adalah satu-satunya senjata yang Min-yul pelajari dari masternya. Min-yul yang bersiap untuk menyerang mengiyakannya, meskipun masih terlalu cepat untuk terkejut. Berkat instingnya yang tajam, Kim Jun langsung menunduk ketika Min-yul menebaskan belatinya di udara. Namun, efek serangannya membuat debu di sekitar mereka berterbangan, hingga Kim Jun tak bisa melihat Min-yul dengan jelas yang bergerak cepat memanfaatkan debu-debu itu. Saat itu, Kim Jun bertanya-tanya, apa mungkin Min-yul tahu teknik yang rumit seperti Steel Art? Meski begitu, melihat jejak pergerakannya, Kim Jun merasa jika Min-yul belum bisa menggunakannya dengan sempurna. Tetapi, saat Kim Jun tidak berkonsentrasi, Min-yul selalu menghilang dari pandangannya, yang membuat Kim Jun berpikir, ini mungkinlah kartu as terakhirnya, hingga ia pun harus menggunakannya menggunakan Merlin's Mana. Namun di saat Kim Jun akan menggunakan teknik Pierce,
Tiba-tiba saja Kim Jun menyadari sesuatu yang membuatnya menghentikan tekniknya. Karena merasa apakah melakukan hal itu adalah sesuatu yang benar. Bukannya tekadnya goyah atau semacamnya. Hanya saja saat melihat gaya bertarung bebas dari Minyo membuat Kim Jun tersadar gaya bertarung miliknya masih sangat kaku. Di tengah kebingungannya, penjelasan instruktur Merlin kembali terngiang di kepalanya. Belajar memang hal yang hebat, tetapi saat kau membuat belajar sebagai suatu kebiasaan, hal itu akan mempengaruhi jati dirimu sendiri. Itu karena belajar adalah pada akhirnya menerima pandangan dan jati diri orang lain. Sampai kapan kau ingin meniru jati diri orang lain dan menganggap kau sudah melakukan semuanya dengan baik? Waspadalah, pada suatu titik kau harus sudah puas hanya dengan belajar. Kau harus menerima fakta jika belajar hanyalah metode untuk menemukan jati dirimu sendiri. Penjelasan itu pun membuat Kim Jun tersadar. Seharusnya ia tak mengeluarkan Merlin's mana, melainkan mana miliknya sendiri. Dengan kata lain, menggunakan metodenya sendiri, menggabungkan Merlin Intelligence, Chiron Sense, Xiang Yu Power, Siddhartha Gautama, Imperturbable Mind. Sesuatu yang bukan milik orang lain, tetapi miliknya sendiri. Setelah menggabungkan semua itu, Kim Jun pun mengeluarkan aura blade miliknya, yang membuat para penonton di sana langsung heboh seketika. Mereka tak habis pikir Kim Jun bisa mengeluarkan aura blade sebesar itu. Bahkan hunter yang telah berlatih selama beberapa dekade hanya bisa sulit memperlihatkan aura blade. Bagaimana mungkin seorang kadet menggunakan aura blade sebesar itu? Di tengah kehebohan para penonton, Kim Jun semakin fokus dengan pertarungannya, yang buatnya bisa menemukan Lee Minyo dan langsung mengarahkan tombaknya. Seketika itu juga debu-debu di sana menghilang bersamaan dengan Lee Minyo yang mengakui kekalahannya. Tentu saja hal itu membuat penonton semakin heboh, bahkan bersorak begitu keras. Di sisi lain, di salah satu ruangan markas Order of Truth, terlihat Kalia yang baru mendengar laporan dari bawahannya, Celsus, jika Kim Jun menjadi juara umum ujian tryout Akademi Hunter Mills. Sembari menikmati tehnya, Kalia bertanya, apakah Celsus melihat sebuah keanehan di sana? Celsus menjelaskan, ia dan pihaknya melihat sesuatu seperti keanehan, tetapi sulit untuk ditentukan. Kim Jun tiba-tiba mengganti senjata yang biasanya ia gunakan, dan juga di tengah pertandingan, ia menggunakan aura blade. Tentu saja hal itu membuat Kalia terkejut, karena itu bukan seperti yang pihaknya duga. Kalia pun mengerti maksudnya, lalu menyuruh Celsus untuk terus mengawasinya mulai sekarang. Sedangkan ia akan melaporkan kejadiannya kepada Apostle. Namun, Celsus yang merasa ada yang aneh bertanya, apa kalian punya alasan untuk bertindak sampai sejauh ini? Mendengar pertanyaannya, Kalia yang tidak mengerti maksudnya balik bertanya, apakah maksud dari pertanyaannya itu? Celsus menjelaskan, ia paham bahwa Kim Jun layak untuk diawasi, tetapi karena retakan dengan bintang 10 ini, Asosiasi Korea mulai menginvestigasi semua. Karena itu, rencana yang telah lama mereka persiapan ditunda. Celsus mengakui, ia tidak yakin apa ada alasan untuk bertindak sejauh ini. Hanya itu seorang kadet. Apa yang sebenarnya Apostle Optimus katakan untuk mereka? Mendengar semua hal itu, Kalia yang merasa jika itu telah kelewatan, langsung menyelidiki Celsus. Hingga Celsus pun langsung minta maaf padanya. Saat kemudian, setelah kepergian Celsus, Kalia kembali mengingat pertemuannya dengan Apostle of Temperance, yang pada saat itu mengatakan, apakah benar ada kejadian aneh di Korea sekarang? Kalia pun membenarkan hal itu, yang membuat Apostle of Temperance kembali bertanya. Ia juga mendengar bahwa keanehan itu sudah diatasi. Siapa yang telah menyelesaikannya? Kalia pun menjawabnya, itu diselesaikan oleh seorang yang bernama Kim Seo-jun. Meskipun Kalia menjawabnya, Kalia juga merasa adanya suatu keanehan. Apostle of Temperance sudah mendengar berita bahwa keanehannya sudah diatasi, tetapi dia masih memanggil Kalia. Itu berarti dia paham situasi ini. Namun kenapa Apostle of Temperance bertanya siapa yang mengatasinya? Kenapa dia menanyakan itu? Di tengah kebingungannya, Apostle of Temperance memerintahkannya untuk tetap mengawasi tindakan Kim Jun. Mendengar perintahnya, Kalia yang tidak bisa menahan rasa anehnya mencoba bertanya apakah ia boleh tahu alasannya. Namun, alih-alih mendapatkan sebuah jawaban, Apostle of Temperance malah mengeluarkan sebuah tekanan yang begitu dahsyat.
bahkan membuat Kalia bersujud di hadapannya. Saat itu, Apostle of Temperance mengatakan, Kalia, ia tahu di antara penerus Apostle of Chastity, Kalia adalah kandidat yang terbaik. Tapi mungkin Kalia lupa bahwa dirinya bukanlah The Apostle of Chastity. Mendengar hal itu, Kalia yang tak bisa menahan tekanannya kini memohon ampun kepadanya. Untungnya, Apostle of Temperance segera menghentikan tekanannya, yang membuat Kalia bisa bernapas lega. Namun, Kalia dikejutkan ketika Apostle of Temperance melangkah pergi melewatinya, sembari mengatakan jika ini bukanlah kehendaknya. Ketika itu juga, Kalia menyadari itu berarti tidak hanya Apostle of Temperance yang ada di lokasi Order of Truth. Bahkan jika melihatnya dari kehadiran global, dia adalah one of the seven apostle yang tidak ada seorang pun berani bertindak tidak hormat kepadanya. Ini pun diakhiri dengan sebelum Apostle of Temperance pergi meninggalkan ruangannya, ia berpesan pada Kalia. Ia tahu beberapa waktu lalu Kalia melakukan pekerjaan tanpa ada persetujuan dari elders. Jika pihaknya mempertimbangkan status Kalia sebagai penerus, itu mungkin sesuatu yang bisa pihaknya biarkan pada batas tertentu. Namun, apa saja yang terkait dengan Kim Seo-jun harus dilaporkan sedetail mungkin. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.